Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Prasetyo, mahasiswa Universitas Ibnu Sina, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Matematika, semester 7. Dengan ini saya presentasikan laporan kuliah kerja praktek dengan judul Perancangan Sistem Web Semantik Database Dokumen QA. Yang pertama, latar belakang. QA berperan sebagai pengambil keputusan yang tepat untuk menjaga dan memelihara serta mengontrol aset perusahaan. Untuk itu, yang diperlukan dalam proses tersebut diperlukan prosedur-prosedur dalam pemeliharaan. Dan prosedur-prosedur tersebut di atas dikemas dalam bentuk dokumen-dokumen yang diarsipkan. Departemen QA atau yang disebut Quality Assurance mempunyai arsip dokumen-dokumen penunjang yang dalam pengolahannya masih disimpan dalam folder-folder komputer di departemen tersebut, sehingga sering terjadi dalam proses pencarian dokumen tersebut sangat lambat dan bahkan hilang atau rusak. Sering terjadinya keterlambatan dalam pencarian arsip dokumen pada saat ditemukan masalah di produksi menyebabkan QA tidak bisa memberikan solusi terhadap pengambilan keputusan yang tepat. Dari latar belakang masalah di atas, maka terdapat identifikasi masalah, yaitu yang pertama, arsip dokumen QA di folder-folder komputer di departemen tersebut, sehingga sering terjadi dalam proses pencarian dokumen tersebut sangat lambat dan bahkan hilang atau rusak. Yang kedua, sering terjadinya keterlambatan dalam pencarian arsip dokumen pada saat ditemukan masalah di produksi menyebabkan QA tidak bisa memberikan solusi yang tepat serta tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat. Kemudian penulis merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang web semantik dokumen QA pada PT Labtech Internasional. Yang kedua, bagaimana membuat proses pencarian arsip dokumen pada web semantik dengan cepat. Yang ketiga, bagaimana penerapan pencarian web semantik pada arsip dokumen QA pada Labtech Internasional. Kemudian terdapat batasan masalah, yaitu yang pertama, arsip dokumen QA dalam pengolahannya hanya dilakukan oleh admin departemen QA. Jadi untuk pengolahannya itu hanya dilakukan oleh admin saja. Yang kedua, web semantik arsip dokumen hanya menampilkan, menyimpan, dan penyuntingan dalam bentuk PDF yang sudah dalam bentuk arsip dokumen, jadi tidak membuat dokumen dari awal. Kemudian manfaat kerja praktek. Yang pertama, bagi penulis, bagi saya sendiri, yaitu melatih mahasiswa mampu menjadi profesional dalam dunia kerja. Karena saya masih bekerja di perusahaan tersebut, maka saya bisa meningkatkan profesional dalam dunia kerja. Yang kedua, mahasiswa mendapat pengalaman dan keterampilan dokumentasi pada departemen. Jadi selain saya bekerja di situ juga saya belajar untuk keterampilan dokumentasi pada departemen. Kemudian yang kedua, bagi instansi dari PT Labtech Internasional, yaitu membantu mempercepat pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah di departemen QA. Yang kedua, memudahkan departemen QA untuk pengolahan arsip dokumen. Itu bagi instansi. Kemudian bagi Universitas Ibnu Sina sendiri, yaitu telah terjalin kerjasama antar Universitas Ibnu Sina, Fakultas Teknik dengan perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan kerja praktek. Jadi adanya kerjasama antara Universitas Ibnu Sina dengan PT Labtech Internasional. Kemudian yang kedua, bagi Universitas Ibnu Sina, yaitu menciptakan lulusan mahasiswa dari Universitas Ibnu Sina yang berkualitas dan siap bekerja atau berwirausaha. Kemudian waktu kerja praktek, yaitu dimulai dari pengajuan surat KP di bulan Agustus. Kemudian kerja praktek sendiri dilaksanakan
dari pertengahan September sampai pertengahan Desember. Jadi waktunya 3 bulan. Untuk selanjutnya yaitu data atau sumber data yang diperoleh. Yang pertama, data primer, yaitu merupakan sebuah data yang memang secara khusus dikumpulkan langsung oleh orang perorangan atau oleh suatu organisasi dengan cara langsung didapat oleh objek yang akan diteliti, dan memang digunakan langsung dalam studi yang berkaitan dengannya dengan cara interview atau observasi. Data primer yang pertama yaitu data wawancara terhadap bagian admin QA pada PT Labtech Internasional. Kemudian yang kedua, hasil rekapan data-data pendukung penelitian dalam bentuk Microsoft Excel tahun 2020 yang punya PT Labtech Internasional. Kemudian data sekunder merupakan sebuah data yang didapat dan dipersatukan oleh disiplin ilmu atau studi yang telah dilakukan sebelumnya ataupun dikeluarkan oleh instansi atau organisasi lainnya. Yang pertama itu untuk data sekunder, jurnal atau laporan serta skripsi yang melakukan penelitian yang sama secara online, yaitu penelitian terdahulu. Kemudian yang kedua adalah data profil dari PT Labtech Internasional sendiri. Kemudian perancangan sistem, yaitu yang digunakan SDLC atau Software Development Life Cycle. Pertama, analisis, yaitu pada tahap ini mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian sistem akan dianalisis dan hasil dari analisis ini merupakan kelebihan atau kekurangan sistem, fungsi sistem, dan pembaharuan yang dapat diterapkan. Dan yang kedua, desain. Pada tahap ini akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak atau sistem hingga algoritma yang detail. Untuk yang ketiga yaitu implementasi. Pada tahap ini di mana desain diubah menjadi kode-kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengujian. Pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan memastikan berfungsi dengan baik. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu verifikasi. Pada tahap ini klien atau pengguna penguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan yang disetujui. Kemudian yang terakhir yaitu maintenance atau perawatan. Pada tahap ini dilakukan perawatan atau perbaikan secara berkala sehingga kualitas sistem tetap terjaga. Kemudian kerangka flowchart. Kerangka yaitu flowchart pemecahan masalah. Yang pertama dari mulai start, studi pendahuluan, kemudian dilakukan studi lapangan dan studi pustaka. Setelah itu terdapat identifikasi dan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian pengumpulan data antara data primer dan data sekunder diolah dalam pengolahan data, terus menghasilkan aplikasi, kemudian testing sistem berjalan atau tidak. Misalkan tidak berjalan, dia akan kembali ke pengolahan data. Kemudian apabila sistem berjalan, input kita implementasi, kemudian kesimpulan dan saran, selesai. Kemudian DFD atau data flow diagram. Yang pertama diagram konteks, yaitu admin melakukan pembuatan dokumen pada web semantik QA. Kemudian dokumen tersebut dibaca oleh manajer dan user. Kemudian di FD level 0 yaitu admin melakukan manage dokumen terhadap
web semantik dokumen QA. Kemudian web semantik sistem memberikan feedback yaitu ke admin berupa show dokumen release, show dokumen change, dan show dokumen disposal. Kemudian web semantik juga memberikan feedback show dokumen release terhadap user. Kemudian manajemen itu bisa melihat view dokumen release dan view dokumen change. Kemudian di FD level 1 yaitu pada admin memanage dokumen, membuat dokumen, create dokumen release, edit dokumen change, delete dokumen disposal, dan masukkan ke dalam tabel dokumen. Kemudian tabel dokumen bisa menampilkan dokumen pada manage dokumen. Kemudian admin manage dokumen, yaitu berupa create dokumen release, edit dokumen change, delete dokumen disposal. Kemudian user melakukan show dokumen pada view dokumen. Dan juga untuk manajemen bisa show dokumennya ada dua, dokumen release dan dokumen change. Berikut entity relation diagram, yaitu yang pertama tabel user mempunyai entitas user ID, name, email, password, dan level. Untuk tabel user memanage dokumen dari satu ke banyak dokumen. Untuk dokumen sendiri mempunyai entitas ID, user ID, dokumen number, receipt date, section name, title atau judul, version, effective date, status, purpose, description, issue dokumen, scan color disposal, ref cover sheet disposal, filling disposal, check hard copy, control copy, scan hard white, black white, filling hard copy, receipt from, kemudian update by, kemudian file PDF. Untuk dokumen sendiri dari banyak mempunyai section, berarti banyak dokumen has section. Untuk section sendiri mempunyai entitas yaitu section name, section number, section ID. Untuk selanjutnya yaitu flowchart login. Yang pertama dimulai start, masuk ke web semantik dokumen QA, melakukan login, memasukkan email dan password, terus verifikasi email password atau apakah sudah valid. Misalkan belum valid, no, dia akan kembali ke login. Apabila dia valid, dia akan ke validasi juga levelnya admin atau bukan. Misalkan level admin, dia masuk login by admin, login as admin. Apabila dia bukan admin, melakukan verifikasi juga levelnya manajemen atau bukan. Apabila levelnya manajemen, maka akan login as manajemen, jadi login as manajemen. Dan else, apabila dia bukan manajemen, dia akan login as user. Kemudian selesai. Kemudian flowchart admin, yaitu untuk pembuatan dokumen. Yang pertama start, terus create dokumen, cek levelnya, usernya itu admin atau bukan. Apabila bukan, maka dia akses denied, berarti akses tidak boleh. Kemudian kembali ke create dokumen, kemudian cek level lagi, begitu seterusnya. Misalkan dia levelnya admin, dia akan bisa menginput dokumen,
kemudian melakukan validasi dokumennya baru atau update version. Apabila create new, iya atau tidak. Misalkan iya, dia akan create new dokumen, akan membuat dokumen baru. Apabila tidak, berarti dia mengubah dokumen yang lama menjadi statusnya update. Kemudian dokumen menghasilkan dokumen change dan disposal. Pada create dokumen, apabila dokumen baru, dia akan membuat dokumen baru. Itu selesai. Dari latar belakang sampai implementasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengarsipan dokumen pada Departemen QA di PT Labtech International diubah dari cara manual menjadi sistem web semantik. Dari yang dulunya sistemnya manual diubah menjadi web semantik. Kemudian web semantik menjadikan pencarian arsip dokumen dengan cepat. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan pencarian web semantik pada arsip dokumen QA di PT Labtech International, itu menggunakan framework dan database yang terstruktur dengan baik. Adapun saran dari penulis yaitu perancangan semantik web ini dapat dikembangkan lebih luas lagi, yaitu dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih memudahkan dalam pencarian informasi, dan dalam segi penampilan dapat diperbarui lagi dengan menggunakan Bootstrap yang terbaru supaya penampilan lebih menarik. Untuk yang kedua, yaitu saran yang kedua, untuk menghindari dari peretasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka untuk segi keamanan website semantik bisa dikembangkan lagi atau diperbarui. Oke, berikut saya akan mendemokan untuk programnya, yaitu kita dibuka di browser PDS. Ini karena pakai virtual host, jadi pakai link ini. Yang pertama kita melakukan register dulu. Untuk membuat user, masukin nama, email, password, confirm password. Karena ini user, kita logout dulu. Kita masuk ke administrator. Di sini sudah ada user yang levelnya administrator. Untuk mengubah level user, sini ada Eli Prasetyo, itu levelnya user. Kita jadikan admin dulu, save. Oke, karena untuk Suryani ini adminnya QA sudah ganti password, kita logout, kita login kembali di user yang kita register tadi, sudah menjadi admin. Di sini dokumennya sudah ada 2. Kita bisa membuat dokumen. Yang pertama membuat session dulu. Di sini admin bisa mengubah, menambah atau menghapus session. Contoh untuk menambahnya, misalkan sectionnya nomor 200. Nama sectionnya misalkan HVAC. Sini ada HVAC nomor 200, dan kita bisa mengubahnya. Kita bisa editnya.
misalkan kita edit menjadi AVAC electrical. Sudah berhasil. Kita kembali ke dokumen rilis, kita membuat dokumen rilisnya. Very save date itu tanggal di mana kita mendapatkan dokumen itu, misalkan hari ini. Terus sectionnya, misalkan section yang kita buat tadi electrical AVAC, dokumen numbernya misalkan PDF 00003, judulnya dokumen untuk tes. Ini versinya dari version 000. Untuk efektif date-nya sebenarnya ini kalau prosedur efektifnya kapan, kita buat saja bulan Januari tanggal 30. Tujuannya kita tulis saja untuk tes video YouTube. Yang kedua, untuk menambah konten. Ini copy paste saja. Untuk deskripsinya sebenarnya banyak. Untuk isi dokumen apa kita sudah, ini belum dilakukan. Scan color belum dilakukan, misalkan belum dilakukan. Untuk filenya udah cek, belum dilakukan. Sudah dilakukan, belum dilakukan. Ini dokumennya misalkan dari siapa, dari saya sendiri atau dari dokumen. Biasanya kita cari dokumen dulu, misalkan ini seperti contoh aja, kita ambil daftar pustaka aja, kita save. Nah, sini sudah keluar dokumen untuk tes. Kita buka, di sini sudah sama seperti yang diinputkan tadi. Kita lihat dokumennya, ini loh, tadi daftar pustakanya, dan kita bisa mengeditnya. Ini ya, hari ini efektif date-nya tadi tanggal 30 Januari. Ternyata kita sudah mengeceknya, sudah melakukan semuanya. Daftar pustaka, save. Sudah berhasil kita edit. Ini sudah dilakukan, kita view, sudah sama ya. Ini untuk karena ini belum ada perubahan, dokumen cuma satu yang kita buat. Misalkan kita mengubah versinya, kita ambil hari ini, efektif date-nya misalkan tanggal Februari tanggal 16 misalkan. Kita sudah melakukan cek, misalkan kita dokumennya diganti. Kalau karena perubahan kan kita dokumennya diganti, kita save. Nah, pasti ada dua dokumen. Yang pertama ini dokumen untuk tes yang tadi, isinya daftar pustaka. Yang kedua isinya kata pengantar.
refresh. Kalau di sini kan untuk semua session. Kalau kita cari yang electronic device saja, kalau tidak ada dokumen, untuk mechanical assembly saja hanya satu dokumen. Untuk untuk pencarian cepat di sini bisa untuk sini ketemu, misalkan dia tidak ada tidak ada, dia akan cepat menjawab, responsif ya. Ini misalkan kita mau misalkan datanya ribuan, kita mencari data testing sudah ketemu, kita langsung muncul di sini. Bagaimana kalau kita menghapusnya? Misalkan kita hapus dokumen untuk tes ini, kita hapus. Yes, sudah. Tinggal dokumen yang ini statusnya tinggal satu, yang punya status change. Ini saja. Di sini juga kita bisa ubah password. Ini password tadi kan, ini password. Misalkan kita new passwordnya ganti password, terus konfirmasinya sembarang, ternyata the new ini sudah nggak bisa ya. Misalkan kita ganti password yang betul. Oke, kita udah ganti password. Kita logout, login. Nah, sudah berhasil. Oke, demikian outputnya untuk websitenya yang saya buat untuk kelengkapan dokumen di laporan. Terima kasih. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.